Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Masama. Hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Sebelum membahas ke materi, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat sederhana. Ini bab 3 ya. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk memudahkan mengungkit atau memindahkan beban dengan cara memperbesar gaya yang diberikan. Nah, tuas ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, tuas jenis pertama itu adalah posisi titik tumpu sistem kerja tuas jenis pertama berada di antara beban dan kuasa. Contohnya pada palu, cakar, gunting, itu merupakan tuas jenis pertama. Kalian bisa lihat gambarnya, ini pun ada di LKS kalau nggak salah halaman 36. Tuas jenis yang kedua, pada tuas jenis kedua itu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah tutup botol, gerobak ya, gerobak dorong, biasanya ini ada di pembangunan. Ini gerobak ini rodanya 1. Yang berikutnya adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang tersebut berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya lengan tangan untuk mengangkat beban. Contohnya misalnya kamu mengangkat air, itu adalah merupakan jenis tuas yang ketiga. Kalian lihat gambarnya. Untuk persamaan yang berlaku pada katrol atau tuas adalah W bagi atau W banding LB akan sama dengan F kali LK. Ya, ini maaf. W kali LB sama dengan F kali LK dengan keterangan W-nya itu adalah berat beban, satuannya Newton. F-nya adalah gaya, satuannya Newton juga. Kemudian LB-nya adalah lengan beban, LK-nya lengan kuasa. Sedangkan keuntungan mekanis itu sama dengan W per F atau LK per LB. Ya. Keuntungan mekanisnya W banding F atau LK banding LB. Kemudian adalah yang berikutnya adalah katrol. Katrol adalah suatu alat yang dapat mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik. Katrol terbagi menjadi 3. Katrol tetap adalah katrol yang kedudukannya selalu tetap di suatu tempat seperti pada gambar di bawah ini. Kalian lihat, ini contohnya itu pada, kalau kalian punya sumur, kereang itu termasuk katrol tetap. Yang kedua, ini lihat bagian dari katrol. Ada ya. FB itu adalah gaya beban, FK gaya kuasa, LB itu lengan beban, LK lengan kuasa. Keuntungan mekanisnya adalah 1, yaitu beban dibanding gaya atau LK banding LB itu sama dengan 1. Katrol 2 adalah katrol bergerak tunggal. Katrol yang bila sedang bekerja kedudukannya selalu berpindah tempat mengikuti gerak benda. Keuntungan mekanisnya adalah 2 ya. Keuntungan mekanisnya adalah 2. Ini ada di LKS kalian, gambarnya ada di LKS yaitu halaman 37. Kalian lihat itu ada A dan B. Tuh, untuk mengangkat beban dengan keuntungan mekanisnya adalah 2. Yang ketiga adalah katrol ganda. Katrol dengan keuntungan mekanisnya ini tergantung banyaknya tali katrol. Kalau di sini banyaknya tali katrol, kalian bisa dilihat di gambar itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti nanti keuntungan mekanisnya adalah beban dibagi gaya akan sama dengan 4. Bidang miring. Bidang miring ini digunakan untuk menurunkan atau
menaikkan beban agar lebih ringan lagi. Bentuknya ini seperti segitiga ya, bentuknya seperti segitiga. Di sini nanti rumusnya terdiri dari F itu gaya ya, akan sama dengan H per S dikali W, atau F kali S sama dengan W kali H. F-nya adalah gaya, H-nya adalah tinggi bidang miring, S-nya panjang miring ya, panjang bidang miringnya, sedangkan W-nya berat benda, satuannya Newton. Keuntungan mekanisnya hampir sama dengan pada katrol, yaitu W per F atau H per S per H. Ya, saya ulangi lagi, keuntungan bidang miringnya adalah W per F atau S per H. Roda dan poros bisa dibuka di LKS kalian ya. Kalian sambil buka LKS, yaitu ada di halaman 38. Di halaman 38 itu ada roda dan poros. Kemudian contoh soal, ini yang harus kalian perhatikan untuk contoh soalnya ya. Soal yang pertama, sebuah pesawat memiliki daya 200 watt, sedangkan pesawat itu bekerja 30 detik, maka berapa besar usaha yang diperlukan pesawat tersebut? Contoh yang nomor 2, seorang anak mengangkat batu dengan berat batunya 400 Newton, lengan bebannya itu adalah 20 cm, lengan kuasanya 40 cm, berapa besar gayanya? Ini gambarnya kalian lihat, bebannya ada 400 dengan lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 40 cm. Yang ditanyakan berapa gaya untuk mengangkat batu tersebut. Contoh yang ketiga, ibu menimba air dengan beban 400 Newton. Hitunglah gaya yang dikeluarkan ibu dan keuntungan mekanisnya jika yang pertama ibu menggunakan katrol tetap, yang kedua ibu menggunakan katrol bergerak tunggal, yang ketiga menggunakan katrol ganda. Yang keempat, kalian dapat lihat sebuah beban diangkat ke truk seberat 900 Newton jika panjang bidang miringnya ya, panjang bidang miring 1 meter, tinggi papan itu 3 meter. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dan keuntungan mekanisnya. Jawab nomor 1, yang pertama diketahui P itu dayanya adalah 200 watt dengan waktunya 30 detik. Kemudian yang ditanya berapakah usaha yang dilakukan pesawat tersebut? W akan sama dengan P kali T, maka 200 dikali 35 akan sama dengan 7000 Joule. Jadi usaha pesawat tersebut adalah 7000 Joule. Nomor 2, LB lengan bebannya 20 cm diubah menjadi 0,2 meter. Lengan kuasanya 40 cm diubah menjadi 0,4 meter. Dengan bebannya 400 Newton, maka F akan sama dengan W kali LB dibagi LK. Ya. Ini LK-nya belum muncul. Sama dengan 400 dikali dengan 0,2 bagi 0,4 ketemu 200 Newton. Jadi gaya anak tersebut adalah 200 Newton. Soal yang nomor 3, diketahui W-nya 400, ditanya jika ibu menggunakan katrol tetap, berapakah gaya yang diperlukan ibu? W bagi 1 sama dengan 400 bagi 1 sama dengan 400 Newton. Dengan keuntungan mekanisnya, karena ini adalah katrol tetap, keuntungan mekanisnya adalah 1. Yang B, katrol bergerak ya. W bagi 2 sama dengan 4. Kita lanjutkan yang nomor 3, yang B menggunakan katrol bergerak. W
sama dengan 400 ya. Kemudian dengan keuntungan mekanisnya 2, maka F sama dengan 400 bagi 2, yaitu ketemu 200. Keuntungan mekanisnya adalah 2. Yang ketiga, diketahui W-nya 900 Newton, hanya 3, S-nya 1, F-nya adalah W sama dengan F kali H per S sama dengan 900 dikali 1 dibagi 3, ketemu 300 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya itu dapat diperoleh dari W bagi F, yaitu 900 dibagi 300 sama dengan 3. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan kalian selalu sehat, diberikan kesehatan, dapat mengikuti daring selama masa pandemik. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.